Kadang kita suka ngeremehin sesuatu yang sebenarnya paling berbahaya. Kenangan. Orang sering bilang kalau waktu bisa nyembuhin luka, kalau waktu bisa bikin kita lupa. Tapi kenyataannya, waktu justru seringkali cuman bikin kenangan itu makin dalam, makin tajam, dan makin sulit buat dilupain. Ketika seseorang pergi, yang pertama kali kerasa itu hampa. Tapi setelah itu yang nyisa justru kenangan. Semua hal kecil yang pernah kalian lakuin bareng, tiba-tiba berubah jadi bayangan yang terus muncul tanpa diminta. Dan hal inilah yang bikin cewek itu nggak bisa nahan buat balik lagi. Meski udah berusaha sekuat tenaga buat ngelupain lo. Lo tahu apa yang paling nyakitin dari kenangan? Bukan karena dia inget hal-hal besar yang pernah kalian jalanin, kayak liburan bareng, atau momen bahagia yang luar biasa. Tapi justru karena hal-hal sepele, barang-barang kecil yang tadinya nggak ada artinya, sekarang jadi pengingat yang paling nyesek. Gelas kopi yang masih tersisa di rak dapur. Lagu receh yang dulu kalian nyanyiin bareng dengan nada sumbang. Atau sekadar tempat duduk favorit yang dulu selalu diperebutkan. Semua itu berubah jadi simbol kehadiran lo. Setiap kali dia lewat tempat makan yang pernah lo ajak, tiba-tiba ada rasa yang nyeret balik ke masa lalu. Setiap kali ada lagu random muncul di playlist, lagu yang kebetulan pernah kalian dengerin bareng, dia langsung keinget ekspresi lo waktu itu. Hal-hal kecil, sepele, tapi justru itu yang bikin sakit. Karena semakin dia coba buang, semakin itu semua balik lagi, makin kuat, makin nyata. Dia pernah coba buat ngelupain lo. Dia hapus foto-foto, hapus chat panjang yang dulu kalian simpan kayak harta karun. Dia coba ngeblok lo di semua sosial media. Berharap kalau nggak lihat lagi, rasa itu akan hilang. Tapi kenyataan pahitnya rasa itu nggak hilang. Kenangan itu justru makin nyiksa. Karena semakin dia jauh, semakin jelas semua yang pernah kalian punya. Mungkin di depan orang lain, dia bisa pura-pura kuat. Dia bisa bilang kalau dia udah biasa aja. Kalau dia udah move on, kalau kepergian lo nggak berarti apa-apa. Tapi dalam diam, dia tahu kalau itu cuma kebohongan. Karena ketika malam datang, saat semua orang udah tidur, saat kesepian jadi teman satu-satunya, disitulah kenangan tentang lo paling nyaring. Dia inget cara lo ketawa, cara lo marah, tapi tetap peduli. Cara lo bikin dia ngerasa jadi orang paling spesial di dunia. Dan semua itu datang kayak film yang terus diputar ulang, tanpa bisa dia stop. Lo tahu kenapa cewek itu nggak bisa nahan buat balik lagi. Karena kenangan itu terlalu kuat, dia nggak bisa lari dari sesuatu yang udah tertanam dalam hidupnya. Lo pernah jadi bagian penting dari perjalanan dia. Lo pernah jadi alasan kenapa dia masih bisa senyum di hari paling berat. Dan itu nggak bisa dihapus begitu aja. Dia bisa coba deket sama orang lain, coba bangun cerita baru. Tapi hati itu punya cara sendiri buat ngingetin. Setiap kali ada yang baik, dia otomatis bandingin sama lo. Setiap kali ada yang perhatian, dia inget cara lo lebih dulu ngelakuin itu. Setiap kali ada yang bikin dia ketawa, entah kenapa yang muncul di kepalanya adalah lo. Bukan karena orang lain gak cukup baik, tapi karena lo udah terlalu melekat di hidupnya. Dan yang paling nyakitin adalah, dia sadar bahwa lo masih ada di dalam dirinya, meski lo gak lagi ada di sampingnya. Itulah kenapa dia gak bisa nahan. Semakin dia berusaha lari, semakin dia sadar kalau satu-satunya hal yang gak bisa dia kalahin adalah kenangan. Lo tahu, rasa sakit bisa pudar, tapi kenangan gak pernah benar-benar hilang. Dia bisa menghilang sebentar, tapi suatu hari, tanpa peringatan dia muncul lagi dengan kekuatan yang lebih besar. Kayak ombak yang datang lagi meski lo udah coba bikin benteng di pantai. Lo bisa nolak, lo bisa ngelawan, tapi lo gak bisa menghentikan cewek itu balik. Bukan karena dia lemah, dia balik karena dia kalah sama dirinya sendiri. Kalah sama kenangan yang terlalu manis buat dilupain, sekaligus terlalu sakit buat ditinggalin. Dia balik karena dia sadar, kenangan tentang lo adalah satu-satunya hal yang bikin dia merasa hidup. Jadi kalau lo nanya kenapa dia gak bisa nahan buat balik lagi saat lo pergi, jawabannya sederhana, karena kenangan tentang lo terlalu kuat. Kenangan itu bukan cuma potongan masa lalu, tapi juga rumah yang selalu dia cari-cari. Rumah yang meski udah runtuh tetap jadi tempat yang paling dia rindukan. Dan pada akhirnya, meski jarak pernah memisahkan, meski luka pernah ada, dia tetap milih balik. Karena dalam hatinya, lo masih jadi satu-satunya yang gak bisa dia hapus. Dari semua hal yang sering disepelekan dalam hubungan, rasa nyaman. Banyak orang bilang cinta itu soal rasa sayang.
perhatian, atau janji manis. Tapi sebenarnya inti dari semuanya adalah rasa nyaman. Karena kalau udah nemuin kenyamanan sama satu orang, itu hal yang susah banget diganti. Bahkan hampir mustahil untuk diulang dengan orang lain. Itulah yang dia rasain sama lo. Cewek itu mungkin pernah ketemu banyak orang, ngobrol sama banyak wajah baru, atau bahkan berusaha membuka hati lagi. Tapi semua itu selalu terasa beda. Karena lo pernah jadi rumah paling aman. Tempat dia bisa jadi diri sendiri tanpa harus takut dihakimi. Dan kenyamanan semacam itu, nggak semua orang bisa kasih. Lo pernah ada di momen-momen paling receh, tapi justru itu yang berharga. Dia bisa ketawa ngakak tanpa mikirin gimana wajahnya terlihat. Dia bisa nangis kejer tanpa malu kalau matanya bengkak. Dia bisa ngomong panjang lebar soal hal-hal random yang kadang nggak penting. Dan lo tetap dengerin dengan sabar. Itu semua bikin dia sadar kalau sama lo, dia nggak perlu pura-pura jadi orang lain. Waktu lu pergi, awalnya dia berpikir bisa biasa aja. Dia bilang ke dirinya sendiri, gua bisa kok tanpanya. Dia coba sibuk, coba isi waktu dengan banyak hal. Bahkan berusaha deket sama orang lain. Tapi setiap kali ada yang baru datang, selalu ada perbandingan yang muncul. Ada orang yang perhatian, tapi nggak pernah kayak lo. Ada orang yang bikin ketawa, tapi nggak pernah bisa bikin nyaman kayak lo. Ada orang yang kelihatannya cocok, tapi tetap aja rasanya ada yang kurang. Kenapa begitu? Karena rasa nyaman itu nggak bisa dibeli, nggak bisa dipaksa, dan nggak bisa dibuat-buat. Rasa nyaman cuma tumbuh kalau hati udah merasa aman. Dan itu cuma dia temuin waktu sama lo. Lo pernah jadi orang pertama yang dia cari waktu lagi capek sama hidup. Lo pernah jadi tempat dia pulang setiap kali dunia bikin dia jatuh. Dan meski lo nggak selalu bisa nyelesain masalahnya, kehadiran lo aja udah cukup bikin dia kuat lagi. Kenyamanan kayak gitu nggak bisa dicari di sembarang orang. Itu datang sekali. Dan kalau udah hilang, yang tersisa cuma rindu yang nggak bisa dijelasin. Malam-malam yang dia jalani tanpa lo terasa hampa. Dulu setiap kali dia resah, dia tinggal nyari lo, cerita panjang, dan akhirnya bisa tidur lebih tenang. Sekarang meski banyak orang di sekitarnya, dia tetap merasa sendirian. Karena dia tahu nggak ada yang bisa gantiin posisi lo. Lo tahu kenapa cewek itu nggak bisa nahan buat balik lagi. Karena rasa nyaman itu kayak candu. Semakin dicoba ditinggalin, semakin terasa kehilangan. Dan kehilangan itu bikin hidup jadi kosong. Dia mungkin bisa bertahan sebentar, pura-pura kuat, pura-pura udah biasa. Tapi semakin lama, semakin jelas bahwa dia butuh lo. Bukan cuma sebagai pasangan, tapi sebagai rumah, sebagai tempat dia ngerasa diterima seutuhnya. Mungkin lo nggak sadar, tapi hal-hal kecil yang lo lakuin itulah yang bikin dia nyaman. Cara lo merhatiin tanpa banyak kata. Cara lo ngertiin dia tanpa harus selalu nanya. Cara lo bikin dia ketawa di saat yang paling dia butuhin. Semua itu jadi alasan kenapa lo beda dari yang lain. Lo nggak sempurna, lo punya banyak salah. Tapi justru ketidaksempurnaan itulah yang bikin dia makin nyaman. Karena lo nyata, lo apa adanya. Dan sekarang, meski lo pergi, meski ada jarak yang memisahkan, rasa nyaman itu nggak pernah ikut pergi. Dia masih ada di dalam dirinya, masih melekat kuat. Dan itu yang bikin dia terus keinget lo, terus ngerasa ada sesuatu yang hilang. Dia balik bukan karena nggak bisa sendiri. Dia balik bukan karena lemah atau nggak punya pilihan lain. Dia balik karena udah nyoba semua cara. Dan tetap nggak ada yang bisa ngisi ruang kosong yang lo tinggalkan. Dia balik karena akhirnya dia sadar rasa nyaman yang lo kasih adalah sesuatu yang nggak bisa dicari di orang lain. Jadi kalau lo nanya kenapa dia nggak bisa nahan buat balik lagi, jawabannya jelas. Karena lo pernah jadi rumahnya. Karena lo pernah jadi tempat dia nemuin tenang di tengah kacau. Karena rasa nyaman yang lo kasih terlalu berharga untuk dilepasin. Dan mungkin dalam diamnya, dalam hatinya yang gak pernah berhenti nyari, dia selalu berharap lo juga ngerasa hal yang sama. Bahwa kenyamanan yang pernah kalian punya masih ada, masih nyata. Dan masih bisa ditemukan lagi kalau kalian mau saling kembali. Karena pada akhirnya, cinta bisa hilang, perhatian bisa pudar. Tapi rasa nyaman yang tulus itu nggak akan pernah benar-benar hilang. Ada satu hal yang sering bikin hubungan hancur. Bukan karena udah nggak ada rasa, tapi karena terlalu banyak gengsi. Terlalu banyak ego yang dijaga, padahal hati sebenarnya udah nggak sanggup. Cewek itu mungkin dulu sempat bilang kalau dia bisa hidup tanpa lo. Dia sempat pasang wajah tegar seolah-olah nggak peduli. Dia bahkan bisa posting sesuatu yang seakan-akan nunjukin kalau dia baik-baik aja. Tapi semua itu cuma topeng. Karena kebenarannya, jauh di dalam hatinya, dia lagi berantakan.
Awalnya dia yakin kalau bisa nahan. Dia bilang ke dirinya sendiri, "Gua harus kuat, gua nggak boleh balik." Dia berusaha meyakinkan diri kalau lo cuma bagian dari masa lalu, kalau dia harus bisa jalan sendiri tanpa lo. Tapi semakin keras dia berusaha melawan, semakin besar rasa yang dia pendam. Hatinya ribut, teriak minta lo balik. Lo tahu apa yang paling sulit? Saat ego bilang jangan, tapi hati teriak iya. Saat otak bilang tinggalkan, tapi jiwa bilang kejar. Itulah pertempuran yang gak kelihatan dari luar, tapi di dalam dirinya, itu perang yang melelahkan. Dia pernah coba menahan gengsi. Dia sengaja gak ngehubungin lo duluan. Dia sengaja nolak setiap kali pengen ngetik chat panjang buat lo. Dia bahkan berusaha keras buat nunjukin ke semua orang kalau dia bisa bahagia tanpa lo. Tapi malam-malam sepi selalu jadi bukti kalau semua itu bohong. Karena ketika semua orang udah tidur, hatinya selalu balik nyari lo. Dia bisa pura-pura kuat di depan banyak orang, tapi nggak bisa pura-pura ke dirinya sendiri. Ada bagian dalam dirinya yang terus bilang kalau dia masih butuh lo. Ada sisi yang nggak bisa dia matikan, meski dia coba berkali-kali. Dan pada akhirnya ego itu mulai kalah. Karena sebesar apapun dia jaga gengsinya, rasa itu selalu lebih besar. Ego bisa bikin dia menunda. Ego bisa bikin dia ngulur waktu, tapi ego nggak bisa sepenuhnya menghapus keinginan hatinya. Dan semakin lama dia bertahan, semakin dia sadar kalau menurunkan gengsi jauh lebih mudah dibanding kehilangan lu selamanya. Dia balik bukan karena nggak punya harga diri. Dia balik karena dia sadar, apa gunanya harga diri kalau pada akhirnya bikin dia kehilangan orang yang paling dia sayang? Apa gunanya mempertahankan ego kalau ujungnya cuma nyisain penyesalan? Lo mungkin gak tahu, tapi setiap langkah buat ngakuin perasaannya lagi ke lo, itu perang terbesar yang dia lawan sama dirinya sendiri. Dia harus ngalahin gengsinya, harus ngalahin rasa takutnya, harus ngalahin suaranya sendiri yang bilang jangan. Dan kalau akhirnya dia balik lagi, itu artinya dia udah milih hati ketimbang ego. Ego bisa bikin orang terlihat kuat, tapi hati yang jujur justru nunjukin siapa yang benar-benar berani. Karena butuh keberanian buat ngakuin kalau masih sayang. Butuh keberanian buat bilang gua salah. Butuh keberanian buat ninggalin gengsi demi sesuatu yang lebih penting. Lo tahu kenapa cewek itu gak bisa nahan buat balik lagi saat lo pergi? Karena dia udah kalah sama hatinya sendiri. Dia udah capek perang lawan perasaan yang gak pernah bisa mati. Dia udah sadar bahwa gak peduli sekeras apa dia jaga ego, lo tetap orang yang paling dia butuhin. Mungkin lo gak sadar, tapi hati cewek itu selalu lebih jujur dibanding kata-katanya. Kata-kata bisa bilang gue udah gak butuh lo, tapi hatinya diam-diam nyebut nama lo di setiap doa. Kata-kata bisa bilang gue udah biasa aja, tapi matanya masih nyari lo di antara keramaian. Kata-kata bisa terdengar tegas, tapi hati selalu punya kelembutan yang bikin dia balik lagi. Dia balik bukan karena kalah dari lo, dia balik karena kalah dari dirinya sendiri. Dan kadang kalah sama hati itu bukan kelemahan. Justru itu bentuk kejujuran yang paling tulus. Jadi kalau lo lihat dia datang lagi, jangan kira itu gampang buatnya. Itu langkah besar. Langkah yang diambil setelah dia lewatin banyak malam penuh perang batin. Langkah yang dia ambil karena akhirnya dia sadar. Lebih baik dia nurunin ego daripada kehilangan lo untuk selamanya. Pada akhirnya, hubungan bukan tentang siapa yang paling kuat mempertahankan gengsi. Hubungan bukan tentang siapa yang paling keras kepala. Hubungan selalu tentang siapa yang paling berani ngikutin hati. Dan cewek itu, dia balik karena dia berani jujur ke dirinya sendiri. Karena dia tahu, di balik semua ego yang pernah dia jaga, ada satu kebenaran yang gak bisa dia tolak. Dia masih sayang sama lo. Dan itulah alasan kenapa dia nggak bisa nahan buat balik lagi saat lo pergi. Ada satu hal yang seringkali bikin seseorang nggak bisa pergi terlalu jauh dari orang yang pernah dia punya. Kehadiran di saat-saat paling buruk. Karena di saat semua orang ninggalin, di saat dunia kayak runtuh, lo ada. Dan kehadiran itu bukan sekadar momen, tapi jadi bekas yang nggak mungkin hilang. Cewek itu mungkin pernah deket sama banyak orang. Dia mungkin punya banyak temen. Banyak orang yang bikin dia ketawa. Tapi nggak semua orang bisa ada di titik terendahnya. Nggak semua orang bisa tahan ngelihat sisi rapuhnya. Dan lu salah satu dari sedikit orang yang nggak kabur waktu dia hancur. Dia masih ingat jelas momen-momen di mana hidupnya lagi berantakan.
Entah itu masalah keluarga, tekanan hidup, atau rasa kecewa yang hampir bikin dia nyerah. Semua orang kelihatan sibuk sama urusannya sendiri. Semua orang punya jarak, tapi lo nggak. Lo tetap ada. Lo mungkin nggak selalu bisa ngasih solusi, tapi lo hadir. Lo dengerin, lo nenangin, lo temenin tanpa banyak nanya. Dan hal-hal kayak gitu ternyata lebih berharga dari yang lo kira. Karena ketika orang lain cuma datang waktu seneng, lo justru ada di saat dia jatuh. Itu yang bikin lo beda. Itu yang bikin lo punya tempat khusus di hati dia. Waktu lo pergi, dia bisa pura-pura kuat. Dia bisa bilang ke dirinya sendiri, gua nggak apa-apa, gua bisa lewatin ini sendirian. Tapi setiap kali dia ingat masa-masa terburuknya, selalu ada lo di sana. Selalu ada bayangan lo yang jadi satu-satunya orang yang bertahan di sisinya. Dan itu bikin dia sadar bahwa lo bukan orang biasa. Lo tahu apa yang paling susah diganti dari seseorang. Bukan sekadar perhatian atau kasih sayang, tapi rasa aman yang cuma ada kalau barengan sama orang itu. Dan rasa aman itu lo yang kasih. Lo yang bikin dia percaya kalau masih ada orang yang gak akan pergi. Bahkan ketika dia lagi paling berantakan, mungkin lo gak sadar. Tapi waktu lo dengerin dia nangis tanpa banyak komentar, itu udah nyelamatin dia. Waktu lo bilang gue ada di sini, meski sederhana, itu kalimat yang jadi pegangan buat dia bertahan. Waktu lo sabar ngelihat sisi buruknya, lo justru bikin dia ngerasa diterima seutuhnya. Hal-hal kayak gitu gak bisa dia dapat dari sembarang orang. Dan sekarang meski lo udah pergi, rasa itu masih melekat. Dia gak bisa bohong. Dia bisa coba deket sama orang lain, coba nemuin pengganti. Tapi setiap kali ada masalah, setiap kali dia jatuh, refleksnya selalu nyari lo. Meski lo udah gak ada, hatinya tetap inget, dulu ada dia yang gak pernah ninggalin gue. Itulah kenapa dia gak bisa nahan buat balik lagi. Karena lu bukan sekadar bagian dari masa lalunya. Lu adalah orang yang ngeliat dia di sisi terburuknya, tapi nggak ninggalin. Dan kalau ada orang yang bisa nerima dia di titik serapuh itu, artinya orang itu punya tempat yang nggak bisa diganti siapapun. Dia mungkin marah sama lo, dia mungkin kecewa sama sikap lo, tapi semua itu nggak pernah cukup buat ngilangin rasa percaya yang udah kebentuk. Karena kehadiran lo di saat-saat penting. Dan itu alasan paling besar kenapa dia balik. Karena dia tahu kalau hidup ini jatuh lagi, kalau badai datang lagi, cuman lo yang bisa bikin dia ngerasa kuat. Lo mungkin nganggap diri lo biasa aja, tapi buat dia, lo adalah alasan kenapa dulu dia nggak nyerah. Dan itu luka yang nggak bisa ditutup. Itu kenangan yang nggak bisa dilupain. Dia balik bukan karena dia nggak punya pilihan lain. Dia balik karena dia sadar, rasa kehilangan lo lebih berat daripada rasa sakit yang pernah lo kasih. Dia balik karena waktu lo ada di titik terburuknya lo gak pernah ninggalin. Dan itu lebih besar dari segala kesalahan yang ada. Jadi kalau lo nanya, kenapa cewek itu gak bisa nahan buat balik lagi saat lo pergi? Jawabannya sederhana. Karena lo pernah ada di saat dia paling butuh seseorang. Karena lo pernah jadi satu-satunya cahaya di masa tergelapnya. Karena lo pernah ngulurin tangan ketika semua orang memilih mundur. Dan pada akhirnya, orang gak pernah lupa sama siapa yang ada di saat dia jatuh. Orang bisa lupa siapa yang datang waktu seneng, tapi orang gak akan pernah lupa siapa yang bertahan waktu dunia hancur. Dan lo adalah orang itu buat dia. Itulah kenapa dia balik lagi. Karena di hatinya lo bukan sekadar kenangan. Lo adalah alasan kenapa dia bisa berdiri lagi. Ada satu hal yang sering disadari orang justru ketika semuanya sudah terlambat. Rasa takut kehilangan. Selama lo masih ada di sampingnya, selama lo masih bisa ditemui, selama masih ada kesempatan buat denger suara lo, dia mungkin merasa biasa aja. Dia mungkin sempat anggap kehadiran lo hal yang wajar, sesuatu yang akan selalu ada. Tapi begitu lo pergi barulah dia sadar betapa berartinya lo. Rasa takut kehilangan itu datang diam-diam tanpa permisi. Awalnya cuma rasa rindu yang sederhana. Awalnya cuma kegelisahan kecil karena gak ada kabar dari lo seperti biasanya. Tapi lama-lama, rasa itu tumbuh jadi ketakutan besar. Gimana kalau gue beneran gak bisa ketemu dia lagi? Gimana kalau dia udah pergi terlalu jauh? Di titik itu, cewek itu mulai panik. Dia mulai ngerasain hampa yang gak bisa ditutupi dengan apapun. Dia bisa coba sibuk, bisa coba ketawa bareng teman, bisa coba ngeisi hari-harinya dengan banyak hal. Tapi setiap kali kesepian datang, bayangan kehilangan lo terasa semakin nyata. Dan dari situlah dia mulai sadar kalau hatinya gak siap buat bener-bener kehilangan lo. Lo tahu kehilangan itu berbeda sama sekadar berpisah sebentar.
Berpisah masih punya kemungkinan buat ketemu lagi. Tapi kehilangan itu artinya nggak akan pernah sama. Itu artinya ada bagian hidup yang hilang selamanya. Dan itulah hal yang paling dia takuti. Mungkin selama ini dia sempat ngerasa kuat. Dia sempat bilang ke dirinya sendiri kalau dia bisa jalan tanpa lo. Tapi semakin hari, rasa takut itu makin gede. Makin gak bisa dibendung. Dia ngerasa kayak ada sesuatu yang terus mengejarnya, sesuatu yang bikin dia sadar kalau waktu berjalan. Dan lo bisa aja menjauh tanpa pernah balik. Rasa takut kehilangan itu yang akhirnya bikin dia gak tahan. Dia balik bukan karena kelemahan, tapi karena dia gak siap membayangkan hidup tanpa lo di dalamnya. Dia balik karena lebih baik menurunkan ego daripada menanggung resiko kehilangan lo untuk selamanya. Dia ingat lagi semua momen yang pernah kalian lewatin bareng. Tawa, tangis, pertengkaran kecil, semua yang pernah ada. Dan dalam hati kecilnya muncul pertanyaan sederhana tapi menghantui. Kalau gue gak balik sekarang, apa gue masih punya kesempatan buat nyebut dia punya gue lagi? Rasa takut itu jadi alasan paling kuat buat dia. Dia mungkin bisa pura-pura cuek di depan banyak orang. Dia mungkin bisa pasang wajah dingin, seolah-olah dia udah biasa aja. Tapi setiap kali sendirian, setiap kali malam datang, yang dia rasain cuman satu. Takut kehilangan lo bener-bener. Dia tahu kalau kesempatan itu hilang, gak akan ada lagi jalan untuk balik. Dia tahu kalau lo udah nemuin orang lain, semuanya gak akan sama. Dan ketakutan itu jauh lebih besar dari rasa gengsi yang dia coba pertahanin. Lo mungkin mikir, kenapa dia balik lagi setelah semuanya terjadi? Jawabannya ada di hatinya yang gak pernah siap nerima kenyataan pahit. Dia balik karena dia sadar lo bukan sekadar orang yang lewat. Lo adalah orang yang terlalu berharga untuk dilepasin. Ketakutan kehilangan itu bisa bikin orang ngelakuin hal yang gak pernah dia bayangin sebelumnya. Dia bisa aja nelen harga diri, bisa aja ngaku salah, bisa aja ngelakuin hal yang dulu dia anggap mustahil, hanya karena satu hal, dia nggak mau kehilangan lo. Dan kalau lo lihat dia balik lagi, jangan kira itu langkah kecil, itu langkah besar. Itu bukti kalau rasa takutnya jauh lebih besar dari egonya. Itu bukti kalau dibalik semua kesalahpahaman, ada perasaan yang nggak bisa bohong. Dia masih pengen lo ada di hidupnya. Karena pada akhirnya, orang baru sadar nilai sesuatu ketika udah hampir hilang. Dan cewek itu, dia sadar kalau kehilangan lo bukan hal yang bisa dia terima. Dia nggak siap, dia nggak sanggup, dia nggak bisa bayangin. Lo tahu kenapa cewek itu nggak bisa nahan buat balik lagi saat lo pergi? Karena dia takut kehilangan lo selamanya. Karena dia tahu kesempatan kedua nggak selalu datang. Karena dia sadar kalau dia nggak balik sekarang, mungkin lo udah keburu pergi terlalu jauh. Dan rasa takut kehilangan itu justru jadi alasan terkuat kenapa dia milih buat balik lagi ke lo. Ada hal yang sering gak kita sadari saat masih bareng orang yang kita sayang. Kebiasaan kecil yang ternyata jadi bagian penting dari hidup. Kebiasaan itu awalnya kelihatan sepele. Sesuatu yang bahkan gak pernah lo pikirkan secara serius. Tapi begitu orang itu pergi, kebiasaan yang tadinya sederhana justru berubah. Jadi sesuatu yang bikin hati kosong. Buat cewek itu, lo bukan sekadar seseorang yang pernah hadir. Lo udah jadi bagian dari rutinitasnya. Lo udah jadi bagian dari kesehariannya, sesuatu yang tanpa sadar selalu dia tunggu, dia harapkan dan dia nikmati. Kebiasaan itu bisa sesederhana dapat pesan udah makan belum? Cue telepon singkat sebelum tidur, atau sekadar lo nemenin dia cerita soal hari yang berat. Waktu lo pergi, semua kebiasaan itu tiba-tiba hilang. Dan hilangnya bukan pelan-pelan tapi sekaligus. Kayak ada ruang kosong besar yang tiba-tiba kebuka di hidupnya. Dia nggak lagi dapat pesan singkat dari lo. Dia nggak lagi bisa dengar suara lo setiap malam. Dia nggak lagi punya tempat buat cerita panjang lebar tanpa takut dihakimin. Awalnya dia mungkin mikir bisa terbiasa. Dia coba ngeyakinin diri sendiri kalau waktu akan nyembuhin semua rasa. Dia coba sibuk, coba fokus ke hal lain, coba nyari pelarian. Tapi kenyataannya, setiap kali kebiasaan itu nggak ada, dia ngerasain ada sesuatu yang hilang. Lo tahu rasanya bangun tidur, dan biasanya ada ucapan pagi dari orang tertentu. Tapi sekarang nggak ada lagi. Lo tahu rasanya setiap kali mau cerita hal kecil. Biasanya ada orang pertama yang lo hubungi, tapi sekarang cuma bisa diendapin sendiri. Itulah yang dia rasain. Kekosongan itu nyata. Dan makin lama, makin berat ditahan. Kebiasaan itu meski kecil ternyata bikin dia ngerasa aman.
Karena setiap kali ada lu, dia ngerasa ditemenin. Dia ngerasa ada seseorang yang peduli, yang perhatiin detail-detail kecil tentang dirinya. Dan ketika itu semua hilang, dia baru sadar betapa pentingnya lu dalam hidupnya. Dia mungkin udah coba ngelawan. Dia mungkin bilang ke dirinya sendiri, gue bisa kok tanpa dia. Dia coba ganti rutinitas, coba bikin kebiasaan baru. Tapi hati nggak bisa dibohongin. Setiap kali dia coba buka diri ke hal lain, pikirannya balik lagi ke lo. Dia ingat lagi gimana lo selalu hadir di momen-momen kecil. Gimana lo jadi bagian dari hidupnya tanpa dia sadari. Kebiasaan itu kayak benang halus yang nyambungin dua orang. Gak kelihatan, tapi kuat banget. Dan begitu benang itu ditarik, rasanya perih. Dia nggak bisa pura-pura nggak peduli. Karena kebiasaan lo udah terlalu nempel di hidupnya. Akhirnya, rasa rindu yang tumbuh dari kebiasaan itu jadi alasan dia balik. Dia balik bukan cuma karena kangen sama lo sebagai pribadi, tapi karena dia kangen sama rutinitas yang udah lo bangun bareng-bareng. Dia kangen sama kenyamanan yang cuma bisa dia dapat dari lo. Lo tahu, kadang orang balik bukan karena nggak bisa move on sepenuhnya, tapi karena mereka sadar ada bagian hidup yang nggak bisa diganti. Dan buat cewek itu, lo adalah kebiasaan yang terlalu sulit buat ditinggalin. Mungkin buat orang lain, hal-hal kecil kayak nanyain kabar, atau sekadar nemenin cerita itu biasa aja. Tapi buat dia, itu semua berarti banyak. Itu semua bikin dia ngerasa diperhatiin, bikin dia ngerasa penting, bikin dia ngerasa ada yang selalu jagain dari jauh. Dan ketika semua itu hilang, dia sadar kalau lo lebih dari sekadar seseorang yang lewat. Lo udah jadi bagian dari dirinya. Makanya, meskipun dia udah coba kuat, meskipun dia udah coba ngebangun hidup tanpa lo, pada akhirnya dia nggak tahan. Dia balik lagi ke lo karena kebiasaan yang udah terbentuk itu nggak bisa dihapus begitu aja. Itu udah terlalu dalam, terlalu mengakar, terlalu nyatu sama kesehariannya. Dan disitulah letak kebenarannya. Manusia seringkali nggak bisa lepas dari kebiasaan yang udah bikin nyaman. Lo udah jadi zona nyamannya. Lo udah jadi rumah yang selalu dia cari. Lo udah jadi bagian dari hidupnya yang kalau hilang, rasanya kayak kehilangan arah. Itu sebabnya, waktu lo pergi, dia nggak bisa lama-lama bertahan. Pada akhirnya dia nyari jalan buat balik lagi. Karena dia tahu, kebiasaan itu nggak bisa diganti sama siapapun. Dan lo tahu kenapa cewek itu nggak bisa nahan buat balik lagi? Karena kebiasaan yang lo ciptain di hidupnya terlalu sulit dihilangkan. Karena tanpa lo, hidupnya nggak pernah lagi terasa sama. Karena lo udah jadi bagian dari rutinitas yang bikin dia ngerasa berarti. Ngerasa hidup dan ngerasa dicintai. Ada satu hal yang seringkali jadi alasan paling kuat. Kenapa seseorang balik lagi ke orang yang pernah dia tinggalkan? Perasaan yang belum selesai. Lo tahu perasaan itu nggak pernah bisa dipaksa. Dia nggak bisa dikendalikan dengan logika. Nggak bisa diputuskan begitu aja hanya karena kata udah cukup atau udah selesai. Karena kalau hati masih nyimpen rasa, nggak peduli seberapa keras dia coba nutupin, ujung-ujungnya rasa itu bakal nyari jalan buat keluar lagi. Buat cewek itu, lo bukan sekadar bagian dari masa lalunya. Lo adalah bagian dari cerita yang belum dia tuntaskan. Ada bab yang masih terbuka. Ada halaman yang belum dia tulis sampai habis. Dia mungkin pernah mencoba nutup buku itu, tapi setiap kali dia coba, hatinya ngeyel bilang, gue belum bisa, gue belum selesai. Mungkin dari luar dia kelihatan kuat. Dia bisa bilang sama orang-orang kalau dia udah baik-baik aja. Dia bisa pasang senyum, bisa cerita kalau hidupnya sekarang lebih tenang. Bisa pura-pura cuek sama kabar lo. Tapi di dalam hati kecilnya ada ruang yang masih penuh dengan lo. Ada perasaan yang belum tuntas, belum kelar, belum hilang. Lo tahu, yang bikin orang balik bukan selalu karena mereka nggak bisa hidup sendiri, tapi karena hati mereka belum benar-benar move on. Ada sisa rasa yang terus nyangkut, ada ingatan yang terlalu kuat buat dilupain, ada perasaan yang setiap kali coba dihapus, justru makin jelas terasa. Dia mungkin pernah jatuhin air mata karena lu. Dia mungkin pernah marah, kecewa, bahkan ngerasa lu bikin dia hancur. Tapi di balik semua itu, ada rasa sayang yang nggak pernah pergi. Ada cinta yang tetap bertahan meskipun dia udah berusaha matiin. Dan itulah yang bikin dia nggak bisa bohongin diri sendiri. Ketika lo pergi, dia mungkin sempat lega. Dia pikir waktu bakal bikin semuanya lebih mudah. Tapi ternyata waktu justru ngasih ruang buat rasa itu tumbuh lagi. Rasa yang belum selesai itu malah makin jelas, makin nyata, makin bikin dia sadar. Gue masih punya sesuatu sama dia. Gue masih nyimpen perasaan buat dia.
perasaan yang belum selesai itu ibarat lagu yang berhenti di tengah jalan. Lu bisa coba matiin musiknya, tapi dalam kepala nadanya masih terus terngiang. Begitu juga dengan lo. Meski dia coba nutupin, meski dia coba alihin perhatiannya, bayangan lo tetap hadir. Suara lo masih terngiang, senyum lo masih kebayang, dan hati kecilnya terus berbisik. Lo masih milik gue. Makanya dia balik lagi bukan semata-mata karena kebiasaan. Bukan cuma karena takut kehilangan, tapi karena perasaannya belum selesai. Karena hatinya masih ngelakuin hal yang sama setiap kali inget lo. Berdebar, hangat, dan kangen. Dan lo tahu, perasaan yang belum selesai itu berat banget ditahan. Itu bikin orang gelisah, bikin orang ngerasa kosong, bikin orang bertanya-tanya. Apa gue beneran bisa lepas? Apa gue beneran bisa lanjut tanpa dia? Pertanyaan itu terus menghantui dia sampai akhirnya dia sadar. Jawabannya enggak. Dia belum bisa. Dia belum selesai. Perasaan itu yang narik dia balik. Dia mungkin bisa bohong ke dunia luar, tapi dia nggak bisa bohong ke hatinya sendiri. Dia masih sayang, dia masih butuh lo, dia masih pengen lo ada di hidupnya. Dan karena itu, dia milih buat balik lagi, walaupun itu berarti harus nurunin egonya, ngakuin salahnya, atau ngehadapin luka lama yang belum sembuh. Lo tahu kenapa cewek itu nggak bisa nahan buat balik lagi saat lo pergi? Karena ada perasaan yang belum selesai antara kalian. Karena ada cinta yang masih tersisa, masih hidup, masih bernafas di dalam hatinya. Karena dia tahu sekuat apapun dia coba nolak, hatinya tetap milih lo. Dan mungkin itulah yang dinamakan cinta sejati. Bukan tentang gak pernah salah, bukan tentang gak pernah pisah, tapi tentang perasaan yang gak pernah benar-benar bisa selesai, meskipun waktu, jarak, dan keadaan udah coba ngubah semuanya. Pada akhirnya, cewek itu balik bukan karena kebetulan. Dia balik karena hatinya sendiri yang narik dia ke lo. Karena perasaan itu masih ada. Dan gak peduli gimana pun dia coba lawan. Dia tahu satu hal, cerita kalian belum selesai. Dan dia gak akan bisa tenang sampai dia ngejalanin sisa cerita itu bareng lo lagi.